Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Yes, yes, yes. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang pada saat ini Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami napas kehidupan dan boleh memegang teguh tangan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu di dalam mengikuti ibadah kami pada saat ini, supaya di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami hanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah apa belum? Sudah, mantap. Sekarang kita buka ya. Tetapi karena ayatnya lumayan panjang, jadi Ibu akan bacakan untuk kita yang di ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tonton dulu video berikut ini ya adik-adik ya. Silahkan ditonton. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, setelah kita menonton video singkat tadi yang bercerita tentang apa? Tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di mana 5 gadis yang bijaksana, mereka merasa berbahagia, bersukacita. Karena apa? Karena mereka berhasil bertemu dengan Tuhan. Mereka diajak masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka senang. Mereka boleh masuk ke dalam rumah Tuhan dan boleh bersukacita bersama Tuhan. Tetapi bagaimana dengan yang 5 lagi?
5 gadis yang bodoh. Mereka menangis, mereka sedih. Kenapa ya? Karena mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam rumah Tuhan. Mengapa begitu? Karena mereka tidak sabar dan tidak berjaga-jaga. Jadi cerita ini mengingatkan kita semua supaya kita selalu sabar dan berjaga-jaga, supaya kapanpun ketika nanti Tuhan datang, kita boleh masuk ke dalam rumah Tuhan dan disambut oleh malaikat-malaikat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita harus tetap apa? Berjaga-jaga. Tapi caranya bagaimana ya berjaga-jaga? Apa nggak usah tidur siang dan malam? Bangun terus? Oh bukan. Tetapi berjaga-jaga adalah kita harus selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, dan selalu melakukan apa yang Tuhan senangi, supaya kapanpun nanti waktunya tiba, waktunya Tuhan, kita boleh sama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kita harus tetap semangat ya menjalani kehidupan kita, dan kita harus tetap berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kita dan anak-anak sekolah minggu yang ada di manapun. Oke adik-adik ibu semuanya? Oke. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita mau apa? Bernyanyi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, semua bernyanyi ya. Hai pahlawan-pahlawan kecil. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di dalam mengikuti ibadah kami pada saat ini, di mana Tuhan, kami diingatkan anak-anak-Mu supaya tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Kami diajak Tuhan untuk berjaga-jaga dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan teman-teman kami. Engkau juga berkati Tuhan kami di dalam menjalani kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan itu Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa rajin cuci tangan dan pakai masker. Bye.
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan